Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Siska Fatul Jannah, NPM 2201060020 dari kelas TPMB. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya ada hardware, software, dan brainware. Hardware atau perangkat keras merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik, jadi perangkat ini dapat disentuh. Misalnya seperti motherboard, prosesor, hard disk, memori, power supply, dan lain-lain. Hardware sendiri umumnya dibagi ke dalam 4 bagian, di antaranya ada input device atau perangkat masukan, output device atau perangkat keluaran, processing device atau perangkat pemroses, dan storage device atau perangkat penyimpanan. Input device atau perangkat masukan merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai alat untuk memasukkan data-data atau perintah pada komputer. Misalnya seperti keyboard, mouse, webcam, scanner, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada output device atau perangkat keluaran, merupakan perangkat pada komputer yang fungsinya untuk menampilkan hasil pemrosesan data-data. Misalnya seperti monitor, printer, proyektor, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada processing device atau perangkat pemroses, merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai pusat pengolahan data. Jadi, dapat dikatakan perangkat ini adalah otak dari komputer dan sering juga disebut dengan CPU, Central Processing Unit. Processing device akan melakukan komunikasi dengan perangkat input, output, dan storage untuk melakukan perintah-perintah yang dimasukkan. Yang selanjutnya ada storage device atau perangkat penyimpanan. CPU juga dilengkapi dengan alat penyimpanan data. Terdapat alat penyimpanan data dengan kapasitas yang lebih besar sebagai alat penyimpan data utamanya, yang biasanya disebut dengan hard disk. Jadi, kita dapat menyimpan data dan menghapus data sesuai dengan keinginan kita. Seiring berkembangnya teknologi komputer, maka media storage device berkembang sangat pesat, baik itu dari segi kapasitas dan bentuknya. Pada komputer, storage device umumnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada internal dan eksternal. Internal storage misalnya hard disk. Hard disk umumnya memiliki kapasitas yang lebih besar, karena digunakan sebagai media penyimpanan utama pada komputer. Sedangkan untuk media penyimpanan sementara saat melakukan proses pada data, yaitu RAM atau Random Access Memory. Lalu, external storage yaitu perangkat keras untuk melakukan penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar dari media penyimpanan utama. Misalnya, hard disk eksternal, DVD, flash disk, dan lain-lain. Sistem komputer yang kedua ada software atau perangkat lunak. Software diartikan juga sebagai perangkat lunak. Jadi, perangkat ini tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Jadi, software tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik, dan dapat dikatakan juga bahwa software digunakan untuk mengontrol perangkat keras. Software dibedakan menjadi beberapa macam, seperti operating system atau sistem operasi, program aplikasi atau application program, utility program atau program tambahan, dan programming language atau bahasa pemrograman. Operating system atau sistem operasi merupakan program dasar pada komputer yang umumnya berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan hardware. Dapat dikatakan juga sistem operasi yaitu perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen
Dapat dikatakan juga sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan memanajemen perangkat keras dan operasi-operasi yang dilakukan pada sistem, termasuk juga menjalankan aplikasi-aplikasi yang dapat melakukan pengolahan data. Contohnya seperti operasi komputer misalnya, seperti Microsoft Windows, Linux, macOS, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada program aplikasi atau application program. Program aplikasi merupakan perangkat lunak yang siap untuk dijalankan. Program aplikasi digunakan untuk membantu pekerjaan pengguna komputer dalam mengolah berbagai macam data. Pada sebuah komputer, perangkat lunak ini sering disiapkan sesuai dengan selera dan kebutuhan penggunanya. Misalnya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, Photoshop, Chrome, Mozilla, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada utility program atau program tambahan, merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas tambahan. Disebut juga sebagai program dukungan dan memiliki fungsi tertentu. Misalnya seperti program yang disediakan oleh sistem operasi seperti data recovery, disk defragmenter, screensaver, backup, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada programming language atau bahasa pemrograman, merupakan bahasa yang dapat digunakan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer. Dapat dikatakan juga sebagai standar bahasa instruksi untuk berkomunikasi dan memberikan perintah pada komputer. Beberapa contoh bahasa pemrograman diantaranya seperti PHP, Java, Python, C, Perl, dan lain-lain. Sistem komputer yang ketiga ada brainware atau pengguna komputer. Brainware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi, brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Penggunaan komputer umumnya dibagi ke dalam 4 macam. Di antaranya ada programmer, sistem analis, administrator, dan operator. Programmer merupakan orang yang mempunyai keahlian menguasai banyak ataupun salah satu bahasa pemrograman. Beberapa bahasa pemrograman yang sering digunakan misalnya seperti PHP, Java, Python, C, dan lain-lain. Jadi, programmer dapat dikatakan juga sebagai orang yang membuat dan bertugas untuk mempersiapkan program yang memang diperlukan pada sistem komputer yang akan digunakan untuk mengolah data. Yang selanjutnya ada sistem analis, merupakan orang yang memiliki tanggung jawab terhadap penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pilihan software, hardware, dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya, perorangan, organisasi, dan perusahaan. Seorang sistem analis pun sangat berperan penting dalam proses pengembangan suatu sistem. Seorang sistem analis perlu memiliki 4 keahlian seperti analisis, teknis, manajerial, dan cara berkomunikasi dengan orang lain atau interpersonal. Selanjutnya ada administrator, merupakan orang yang tugasnya mengelola suatu sistem operasi dan juga beberapa program yang sedang berjalan pada sistem komputer. Dan yang terakhir ada operator. Operator merupakan orang yang memanfaatkan sistem komputer yang telah ada atau dia hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu saja untuk mengolah data. Baik, mungkin itu tadi penjelasan dari sistem komputer. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.